Ya kan selebihnya teman saya kan banyak juga ya yang ngejalanin kawin kontrak. Ya kalau udah siap ceweknya udah sehari juga beres. Cianjur dijuluki kota santri ini karena didirikan oleh para ulama. Jadi tempo dulu saya dan wakil bupati, saya harus mengeluarkan peraturan bupati bahwa kawin kontrak di Cianjur dilarang. Kota Cianjur begitu dikenal dengan julukan kota santri. Makanan-makanan khas Sunda membuat siapa saja ingin kembali berkunjung ke sana. Namun, perubahan zaman perlahan menggilas tatanan masyarakatnya. Perempuannya yang ayu dan ramah kini direndahkan manusia instan. Tradisi perkawinan diubah sebagai wisata seks. Ya pertama kan ditawarin kerja di karaoke, terus sampai kenal berbaur sama teman yang lain. Terus ada yang ngajakin, katanya mending kawin kontrak, katanya dapat diiming, katanya dapat rumah apapun, mobil katanya. Sampai saya nikah sama laki-laki itu. Si laki-laki itu yang dikenalin sama teman saya. Gitu, supaya ngejalanin ya kawin kontrak. Terus dapat berapa ya, kalau nggak salah 1 bulan lah kurang lebih. Itu tahun berapa teh? Kemarin 2020. Sebulan itu ini berapa? Soalnya Emang sih ya kalau dari faktor ekonomi kayak buat anak gitu ya ada, cuman diiming-iming oleh motor. Motor udah dibeli, tapi pas udah pisah diambil. Tapi diambilnya nggak sama si itu, dari orang suruhan. Perjanjiannya kawin, katanya mau dikasih rumah. Emang sih ya dikasih rumah selama buat tinggal bersama, pernah. Cuman pas udah pisah, saya pulang ke rumah orang tua, ya dia juga mungkin pulang ke asalnya. Cuman di perjanjian itu katanya dikasih motor. Si motor emang udah dikasih, tapi pas waktu si kontrak itu habis, kenapa si motor itu harus diambil lagi? Kan udah perjanjian. maaf nih, kan kalau nikah itu kan ada akad itu, ya ada. Ini kalau kawin kontrak itu ada akad nih? Ada, cuman kayak nikah siri gitu. Cuman kan kalau nikah siri paling ada RT apa RW yang jadi saksi. Ya emang enggak sih, cuman kerabat, temen yang nemuin saya sama dia jadi saksinya gitu. Ada penghulu nggak sih teh kalau Ada sih, cuman kayak apa ya, kayak ajangan gitu. tempatnya di mana itu teh? Di Kota Bunga. Maharnya cincin sama uang kalau nggak salah. Cincin sama uang ya. Uang kamu nggak tahu? Berapa? Kalau nggak salah 600 ribu. Bunyi perjanjiannya seperti apa? Seperti gini, dengan selembar surat yang di bawah ini kalau nggak salah ya. Ya pokoknya atas nama, terus perjanjian seperti itu, terus akad nikahnya sampai selesai itu yang di garis bawahi kawin kontrak, pokoknya gitu. Lupa ingat. Bunyinya surat perjanjian Kawin kontrak. surat perjanjian kawin kontrak gitu ya. Setelah akad itu ngapain teh kalau boleh tahu? Setelah akad ya makan buat ngerayain, apa-apa ditanggung. Taunya teteh terima bersih gitu. Pas udah 2 hari akad, ada mungkin kerabatnya gak tahu siapa, gak tahu saudara, gak tahu siapa datang. Kadang pesta gitu. Emang si babanya juga kadang suka minum.
Minum apa? Seperti alkohol. Kenapa nggak ada foto sama sekali? Kenapa nggak ada momen-momen yang diabadikan? Ya karena kan ini mah kan istilahnya kalau kasarnya kan kawin kontrak, bukan kawin yang apa gitu. Yang semestinya keluarga tahu. Kan ini keluarga gak tahu. Kalau berhubungan sama istri, sama babah itu ada yang aneh-aneh nggak? Lebih dari aneh. Oh ya? Seaneh apa? Ya seperti ya kalau dalam hubungan intim ya kadang ada kasarnya dikit. Ya seperti sepantat dipukul-pukul gitu. Kayak selebihnya kan kayak dikekang. Mau lihat orang tuanya kan gak boleh. Ya seperti dikekang. Perbedaannya kawin kontrak sama yang bukan BO gitu? Ya enak kawin kontrak ya, apa-apa dijamin. Cuman kalau kawin kontrak kan cuma gak enaknya gak bebas. Ada nggak dukanya kerja apa kawin kontrak itu? Pernah sih ya sampai apa sih yang kan saya posisi lagi halangan, si babanya minta, saya kan otomatis gak ngasih. Pernah sampai dia marah-marah, sampai dia pergi, sampai nyocok sudah tahu apa ya pakai bahasa Arab, sampai dia naik mobil gak tahu kemana. Pulang-pulang udah bawa cewek yang lain. Sering seperti itu, lagi halangan dia melakukan itu? Sering enggak sih, cuma berapa kali ya, 2 kali dalam satu malam. Pokoknya kalau udah gak nyaman, dianya apa sih sikapnya beda. Saya pas 2 minggu juga sikapnya, mungkin dia karena udah gak nyaman, sikapnya jadi berubah, beda. Dari yang tadinya apa-apa dikasih, sekarang semakin sini semakin susah gitu. Semakin kalau mau apa gitu harus pakai bujukan dulu. Pengen beli ini misalkan, beli itu sambil apa sih peluk atau gimana gitu. Kadang semakin sini sikapnya makin dingin juga. Pokoknya dalam hati pengen segera diakhiri, pengen udah. Pokoknya gak senyaman kayak orang-orang seperti kita gitu. Ya kan selebihnya teman saya kan banyak juga ya yang ngejalanin kawin kontrak. Kalau misalkan dilarang, apa jaminannya buat yang sering ngelakuin kawin kontrak? Tren kawin kontrak perlahan meluas di tengah masyarakat. Tak hanya kelompok remaja, kawin kontrak mulai menyentuh anak sekolah. Ada yang rela menjual keperawanannya demi uang, tak menghiraukan masa depan mereka yang masih panjang. Teman yang mengenali ke dunia itu teman dari teman dekat atau teman sekolah atau Teman sekolah. Dia punya pengalaman itu sebenarnya? Punya. Mikirnya berapa lama untuk mengiyakan ajakan teman itu? Lama juga sih, seminggu lebih. Makanya dari itu kata saya, udah mau kapan jam berapa berangkatnya? Hari ini. Ya dari dia bilang sih dia tinggalnya di Kota Bunga kan. Kalau sama saya waktu selama seminggu kawin kontrak sama saya di Grand Apple, nggak ada perjanjian sih di situ, nggak ada di atas materai atau apa-apa. Kayak kawin biasa aja, kayak nikah biasa gitu kan. Cuman ada orang tuanya gitu, orang tua bohongan gitu kan. Ada orang tua bohongannya juga, ada wali, ada apa sih, amil juga kan, ada saksi juga gitu. Makanya kok disebut mucikari ya, mucikarinya banyak gitu kalau dari kawin kontrak. Akadnya seperti apa sih kalau boleh tahu? Di atas namakan kawin kontrak selama 1 minggu, bahwa saya mengantarkan anak saya, nggak disebutin namanya kan ya,
saya mengantarkan anak saya untuk di atas namakan kawin kontrak selama 1 minggu. Dari sebelumnya juga ditanya mau ngambil apa, katanya handphone, motor, mobil, atau rumah. Cuman dari situ saya berpikir takutnya di belakangnya nanti ada tuntutan. Saya nggak mau sampai keluarga saya tahu. Makanya dari itu kata saya, uang tunai aja gimana? Udah, katanya uang tunai. Berapa teh? Akad 5 juta, uang sehari-hari 500, uang talak 8 juta. Setelah akad nikah gitu. Terus ngapain teh? Seperti malam pertama gitu kan, ngelakuin kayak gitu. Terus makan-makan sama dia, masak bareng gitu kan, beres-beres juga bareng gitu. Besoknya dia pergi keluar, katanya mau kerja gitu kan, keluar pergi pulang harus sudah ada siap makanan lagi gitu, di rumah udah pada bersih. Katanya kalau misalnya dia si ceweknya nolak gak mau kayak gitu, disiksa habis-habisan, sampai ditendang, sampai dipukul gimana gitu. Terus ada juga yang sampai dibanjurin air panas gitu kan. Ada juga yang kayak gitu. Dibanjurin air panas itu artinya Disiram air panas. Kenapa bisa begitu? Ya karena nolak, pengen kayak gitu. Ada yang mainnya juga kasar katanya, pengen ke yang belakang, pengen gini, pengen gitu. Jadi kalau diibaratkan si cowoknya pengen ada yang yang nyiapin makanan gitu, diibaratkannya kayak gitu, pendamping hidup sementara. Tapi manggilnya apa? Habib. Habib. Kenapa manggilnya Habib? Disuruh sama mucikarinya. Kalau dia manggil teteh apa? Neng. Umurnya kira-kira berapa? Kira-kira 54 ada. Tingginya? Tingginya nggak tahu tuh tingginya berapa ya. Tinggi banget sih. Enggak sih, aku nggak banyak permintaan. Cuma waktu itu pernah aku minta beli emas, kata dia beli emas yang 4 gram. Tapi nggak pernah nanya dia dari mana, dia kerja apa? Enggak, karena itu aku masih polos kan, nggak tahu apa-apa. Umur 17 tahun. Kalau anak teteh itu dari siapa teh? Itu dari semenjak aku udah tahu kawin kontrak, aku terjun ke BO ya. Aku terjun ke BO, berangkat ke Jakarta. Di sana pas pulang ke sini udah hamil. Menurut teteh gimana sih sebenarnya? Dilarang kawin kontrak? Jaminannya apa? Maksudnya? Jaminan untuk yang tidak dibolehkan kawin kontrak di daerah kami, jaminannya apa gitu dari pemerintah. Karena banyak ya. Bahkan yang kelas 4 SD aja sekarang udah berani kawin kontrak. Praktik kawin kontrak diduga melibatkan banyak kepala, mulai dari pria hidung belang dan perempuan butuh uang. Tentunya juga ada pihak-pihak lain yang terlibat. Jadi pertama awalnya gini, dari ya ibaratnya teman kan pernah kerja di TKI Saudi, teman mah asalnya kan dia di Dubai, pulang kontekan mau ke Indo, mau tur wisata gitu. Jadi orang Arab dikasih lagi nomor ke teman-temannya yang di sana gitu. Jadi sambung menyambung kontak gitu. Itu teman yang udah bikin perjanjian itu segalanya. Setelah dijemput di bandar Soekarno-Hatta, dibawa kemana? Villa. Di Villa di? Ya permintaan dia pengennya di Kota Bunga, kalau di Bogor. Itu biasanya berapa lama kalau dia di sana? Tergantung dari tiketnya. Misalnya tiket sebulan, misalkan Arabnya masih betah di Indo, perpanjang lagi ke imigran, kantor imigrasi. Oh ya pulang gitu. Udah ada jadwalnya sekian hari di Indo. Biasanya itu berapa lama Kak? Paling seringnya itu? Sebulan, 2 bulan lamanya. Pernah sampai tahunan? Belum pernah. Kalau untuk bisnya mau cari bisnya, rencananya berapa?
usia dari paling 40 ke bawahan lah, 35 ke bawah itu. Itu mah dia mah liburan, tapi liburan pengen ya gitulah ibaratnya. Cari kepuasan di Indonesia kayaknya. Ada yang keluarga, ada yang enggak itu. Sendiri paling sama teman-temannya 3 orang, 2 orang. Ya kan sebelum dia berangkat ke Indo dan nelpon dulu ke teman-teman, suruh sama Arabnya suruh cariin istri buat kawin kontrak ya. Sekian hari. Memang orang Arab itu nyarinya seperti apa Kang, kalau boleh tahu dari pengalaman Abang? Yang ayu yang diem, nggak neko-neko lah gitu, nggak mandang warna kulit. Itu mah kalau udah dikontrak baru pengen si Arabnya pengen gini-gini, pasti itu turutin. Pengen ke salon, suruh ke salon ceweknya gitu. Kontraknya itu kan bukan kontrak tertulis ya? Bukan, ibaratnya pengen dihalalin gitu. Jangan sampai timbul jinah gitu. Ya kalau udah siap ceweknya udah sehari juga beres. Udah siap nih, udah setuju sekian harganya, udah gitu, udah siap. Apa aja yang tertulis? Maharnya. Mahar dari Si Arab. Arab itu Ya buat nikahin dia, mas kawinnya, maharnya, uang kontraknya gitu. besarannya kan? Ya paling 10-an. Ya itu mah permainan calo, gak tahu masuk berapanya gitu. Ya nemenin dia sampai, lah ibaratnya nemenin dia sehari-hari gitu. Layaknya suami istri gitu. Ada penghulunya? Ustad, Ini Ustaz beneran atau Ustaz cabutan? ya kelihatan Ustad. Macam cabutan gitu. Jadi Yang penting jadi itu aja. untuk penghulunya itu ada tarifnya nggak? Ada kayaknya. Itu yang bayar siapa? Yang banyak ada. Si Arabnya juga? Iya. Di luar dari mana? Iya, di luar dari mahar. Di luar dari mana? Di mana? Besaran berapa sih? Ya kurang tahu sih Bu, kalau pasaran. Kalau saya mah terima nih uangnya gini buat kamu. Prosesinya kayak apa kan kalau boleh tahu? Jadi kawin kontrak itu gitu. Ya si ceweknya di itu pakai kerudung semua, pakai kayak kebaya gitu. Udah siapin. Jadi yang udah nyiapin mah dari temen, bajunya sampai dihias tadi apa make up gitu. Kalau doa-doanya itu Sama sih tapi kurang tahu rupanya kalau doa-doa nama. prosesnya lama nggak sih untuk Bentar, paling 10 menit, 10 menit, 15 menit. udah selesai? Ada makan-makannya nggak ada? Ya kalau Arabnya royal itu makan-makan, kalau yang gak royal udah beres pulang. Misalkan udah jadi nih, udah jadi suami istri, ya jalan-jalan ke ibaratnya ke mall gitu, suruh ambil, apa mau beli apa silahkan gitu. Sampai ada yang udah beres dibawa mesin cuci segala kebutuhan dia pasti dibeliin. Kebutuhan dia. Ya itu mah paling pinternya cewek, kalau pinter dia pasti jadi barang gitu. Kalau royal ceweknya nggak bakalan jadi barang. Udah beres kontrak, si calo datang. Alat itu apa yang diurusin? Ya paling cuman dari kata-kata si Arab, nalak dia, udah. Jangan ibaratnya kalau bahasa kita jangan hubungi saya lagi, kan dikarenakan saya punya istri di sananya gitu. Kurang tahu sih kalau bayaran talak. Itu ngasihnya langsung Gimana Arabnya yang baik, gede, kalau yang susah uang dikit, ya pelit lah. Fenomena kawin kontrak sudah lama teridentifikasi, muncul di tengah masyarakat yang berkembang, berkedok agama melakukan praktik haram. Ya, Cianjur dijuluki kota santri ini karena didirikan oleh para ulama. Jadi tempo dulu, sehingga di sini juga lahir banyak pesantren-pesantren Kabupaten Cianjur ini. Kaitan dengan kawin kontrak ini, memang
kita melakukan kajian itu sejak tahun 2015. Bahkan kita sudah mengadakan muzakarah. Kemudian kita lakukan kajian di di Komisi Pengkajian MUI bersama-sama dengan Komisi Fatwa, juga Komisi Dakwah, yang diawali dengan adanya laporan-laporan masyarakat yang kemudian kita coba telusuri ke lapangan, ya, di mana memang itu terjadi terutama di 3 wilayah atau kecamatan yaitu Puncak, daerah Cipanas, ya, Cipanas, kemudian Sukaresmi dan Pacet. Gitu. Yang namanya kawin kontrak itu kan kawin yang dibatasi. Sejatinya perkawinan itu adalah untuk membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Artinya membangun kehidupan bersama antara laki-laki dan perempuan dewasa yang sama-sama beragama Islam, kemudian tidak ada batasan untuk terjadinya pemutusan hubungan. Gitu. Jadi orientasi pernikahan yang sesungguhnya itu adalah seumur hidup. Itu. Nah, sedangkan yang kami ketahui berdasarkan penelitian di lapangan, yang namanya kawin kontrak itu pertama yang sangat janggal di sini, tanpa ada wali pun jalan. Itu dilakukan. Walinya jadi boleh siapa saja. Itu. Nah, itu yang sangat prinsip barangkali bagi Islam yang berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang namanya wali itu mutlak adanya. Sedangkan di dalam kawin mut'ah yang saya ketahui itu orang tuanya, kakaknya, pamannya, kakeknya, mereka malah tidak tahu. Nah itu, ini kan yang sangat janggal. Oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Cianjur mengharamkan pernikahan mut'ah tersebut, atau istilahnya kawin tamasya. Perkawinan itu hanya sebagai upaya untuk melegalkan agar tidak dituding itu berzina. Nah, ini kan tentunya sebuah fenomena yang tidak boleh dibiarkan terus menguat dan mengakar di tengah masyarakat. Terus terang saja, saya selaku pemimpin di Kabupaten Cianjur takut berdosa. Takut berdosa karena banyak laporan dari warga, ya terutama orang-orang Timur Tengah yang datang ke Cianjur untuk istirahat, terutama pada saat di Arab Saudi sedang diadakan kajian. Nah, disitulah banyak yang datang ke Cianjur yang sengaja mencari mangsa. Kaum perempuan ini merasa dilecehkan oleh orang-orang yang tertentu, tanda kutip ya. Dilecehkan artinya? Ya, dilecehkan di kawin kontrak selama mereka ada di Cianjur gitu ya. Saya ngeri ya, dengan harga nggak seberapa, tapi harkat darajat kaum perempuan Cianjur sudah diinjak-injak. Apalagi ada yang melaporkan ke saya, bahwa yang bersangkutan sempat hamil. Dan ada yang lebih ngeri lagi ya, pelecehan terhadap kaum wanita itu.
satu orang bisa digarap oleh 5 orang. Itu yang saya ngeri, saya sampai nangis. Karena mereka sudah merasakan membeli perempuan di Cianjur. Mereka sudah membeli, gitu. Izinnya ijab kabul beli gitu. Nah, bagaimana seorang perempuan sudah dilecehkan seperti barang belian, coba. Di Islam itu seorang perempuan dia angkat derajatnya. Sementara dengan tadi itu ya, hanya butuh duit untuk gengsi-gengsian, untuk make up ke karaoke dan sebagainya, beli handphone dan sebagainya, sampai mau menawarkan diri dengan kawin kontrak sekian bulan. Saya dan wakil bupati, saya harus mengeluarkan peraturan bupati. Mulai hari ini, pemerintah melarang kawin mut'ah atau kawin kontrak di Kabupaten Cianjur.